Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran saya hari ini. Perkenalkan, saya Rizik, dan pada kesempatan ini saya akan membahas topik tentang UI prototyping. Di era digital saat ini, menciptakan user interface atau UI yang ramah pengguna dan menarik secara visual sangat penting untuk kesuksesan perangkat lunak atau aplikasi manapun. UI prototyping memainkan peran penting dalam proses desain karena memungkinkan desainer dan stakeholder untuk memvisualisasikan dan menyempurnakan interface sebelum pengembangan. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan menjelajahi pentingnya UI prototyping dan bagaimana hal itu berkontribusi dalam menciptakan pengalaman pengguna yang luar biasa. Apa itu UI prototyping? UI prototyping adalah langkah penting dalam proses desain yang memungkinkan desainer untuk menguji dan menyempurnakan ide mereka sebelum membangun produk akhir. Ada banyak alat dan teknik yang tersedia untuk UI prototyping, dan ini menawarkan banyak manfaat termasuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah penggunaan secara dini dalam proses desain. Namun, ada juga tantangan seperti menangkap dan mewakili informasi yang terdapat dalam prototipe dalam dokumen analisis lainnya. UI prototyping menawarkan beberapa manfaat bagi desainer dan juga pengembangan. Antara lain, 1. Mengidentifikasi masalah penggunaan secara dini. Prototyping memungkinkan desainer untuk menguji ide-ide mereka dan mengidentifikasi masalah penggunaan sebelum menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam membangun produk akhir. Ini dapat menghemat waktu dan uang dalam jangka panjang. 2. Memperbaiki ide desain. Prototyping memungkinkan desainer untuk menjelajahi solusi desain yang berbeda dan secara iteratif menyempurnakan berdasarkan umpan balik pengguna. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Prototyping dapat memfasilitasi kolaborasi antara desainer, pengembang, dan stakeholder dengan memberikan representasi nyata dari desain. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi. Prototyping dapat membantu desainer untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka kepada stakeholder dan pengguna dengan lebih efektif daripada deskripsi verbal ataupun tertulis. Yang kelima, menghemat waktu dan sumber daya. Prototyping dapat membantu desainer dan pengembang menghemat waktu dan juga sumber daya dengan memungkinkan mereka menguji dan menyempurnakan ide-ide mereka sebelum membangun produk akhir. Yang keenam, menyediakan representasi yang realistis. Prototyping dapat memberikan representasi yang realistis dari produk akhir yang dapat membantu stakeholder dan pengguna memahami desain yang lebih baik. Jenis-jenis UI prototyping. UI prototyping sendiri memiliki beberapa jenis, antara lain paper prototyping, wireframing, mock-ups, dan interactive prototypes. Lalu, bahan yang diperlukan untuk UI prototyping adalah software design seperti Sketch, Figma, atau Adobe XD. Lalu user interface element seperti tombol, formulir, dan juga icon. Yang selanjutnya ada user interface template seperti wireframe ataupun mockup. Berikut adalah beberapa alat prototyping UI terbaik yang dapat digunakan oleh Anda. Yang pertama ada Figma. Figma adalah alat desain berbasis cloud yang memungkinkan kolaborasi tim dalam membuat desain interface pengguna. Figma memiliki fitur-fitur seperti prototyping interaktif, pembagian desain real-time, dan kemampuan untuk membuat komponen yang dapat digunakan ulang. Yang kedua ada Adobe XD. Adobe XD adalah alat desain dan prototyping pengalaman pengguna yang dikembangkan oleh Adobe. Ini memungkinkan desainer untuk membuat desain interface pengguna, prototipe interaktif, dan berbagi desain dengan kolaborator. Adobe XD juga terintegrasi dengan alat-alat Adobe Creative Cloud lainnya. Yang ketiga adalah Sketch. Sketch adalah alat desain vektor yang populer digunakan oleh desain interface pengguna. Dikembangkan khusus untuk platform macOS, Sketch memiliki fitur yang kuat untuk membuat desain UI UX yang responsif, serta kemampuan untuk membuat simbol yang dapat digunakan kembali. Yang keempat adalah InVision Studio. InVision Studio adalah alat desain dan prototyping yang dikembangkan oleh InVision. Ini menyediakan lingkungan yang lengkap untuk membuat desain interaktif, membuat animasi, dan membagikan prototipe dengan tim atau klien. InVision Studio juga terintegrasi dengan platform kolaborasi InVision Cloud. Yang kelima adalah Webflow. Webflow adalah alat desain dan pengembangan situs web yang memungkinkan desainer untuk membuat situs web responsif
tanpa perlu menulis kode. Dengan Webflow, Anda dapat membuat desain interface pengguna yang interaktif, menyesuaikan tata letak, dan juga menerapkan animasi kompleks. Yang keenam adalah XRP. XRP adalah alat prototyping yang kuat yang memungkinkan desainer untuk membuat prototipe interaktif dan dokumentasi desain yang rinci. XRP memungkinkan pengguna membuat tautan antar halaman, membuat animasi, dan juga menguji fungsi interaktif dengan mudah. Yang ketujuh adalah Origami Studio. Origami Studio adalah alat prototyping yang dikembangkan oleh Facebook. Dirancang khusus untuk desain interface pengguna dan prototyping untuk aplikasi mobile. Origami Studio menyediakan berbagai fitur seperti pembuatan animasi, pemetaan interaksi, dan pengujian langsung di perangkat mobile. Yang kedelapan adalah ProtoPie. ProtoPie adalah alat prototyping interaktif yang memungkinkan desainer untuk membuat pengalaman interaktif yang kompleks tanpa perlu menulis kode. Dengan ProtoPie, Anda dapat membuat interaksi yang realistis dengan menggunakan sensor dan input perangkat mobile. Yang kesembilan adalah Mockflow. Mockflow adalah alat desain dan prototyping interface pengguna yang memungkinkan kolaborasi tim dalam membuat dan memvalidasi desain. Ini menyediakan berbagai fitur seperti pembuatan wireframe, desain alur kerja, dan pembuatan prototype. Yang terakhir adalah Just in Mind. Just in Mind adalah prototyping interaktif yang memungkinkan desainer untuk membuat prototype yang kompleks dan menarik. Ini menyediakan fitur-fitur seperti pembuatan interaksi, pembuatan animasi, dan pengujian pengalaman pengguna secara langsung. Setiap alat ini memiliki kelebihan dan fitur yang berbeda, sehingga pemilihan tergantung pada preferensi pribadi, kebutuhan proyek, dan juga ketersediaan sumber daya. Langkah-langkah dalam membuat user interface. Yang pertama adalah tentukan user interface Anda. Mulailah dengan menentukan user interface yang ingin Anda buat. Ini bisa berupa sketsa kasar atau deskripsi terperinci, tetapi pastikan mencakup semua elemen kunci dari desain Anda. Yang kedua adalah pilih perangkat lunak desain Anda. Pilih perangkat lunak desain yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Beberapa pilihan populer termasuk Sketch, Figma, dan juga Adobe XD. Langkah ketiga adalah membuat wireframe atau mockup Anda. Gunakan perangkat lunak desain Anda untuk membuat wireframe atau mockup dari user interface Anda. Ini harus mencakup semua elemen kunci dari desain Anda, seperti tombol, formulir, dan juga icon. Langkah keempat adalah uji prototipe Anda. Setelah wireframe atau mockup Anda selesai, uji prototipenya untuk melihat bagaimana hasilnya. Anda mungkin perlu melakukan beberapa penyesuaian atau penyempurnaan berdasarkan pengujian Anda. Praktik terbaik untuk UI prototyping. Sebenarnya tidak ada larangan khusus dalam UI prototyping, namun ada beberapa praktik terbaik yang harus diikuti oleh desainer untuk memastikan efektivitas proses tersebut. Berikut ini adalah beberapa praktik terbaik untuk UI prototyping. Yang pertama adalah mulai dari awal. Prototyping harus dimulai pada tahap awal proses desain untuk memungkinkan penyempurnaan berulang dari ide desain. Yang kedua adalah fokus pada kebutuhan pengguna. Prototyping harus fokus pada memenuhi kebutuhan pengguna dan memecahkan masalah mereka. Yang ketiga adalah gunakan alat yang sesuai. Desainer harus memilih alat prototyping yang sesuai berdasarkan tujuan proyek, cara penggunaannya, dan tingkat kesulitannya. Yang selanjutnya ada uji dan sempurnakan. Prototyping harus menjadi proses berulang yang melibatkan pengujian dan penyempurnaan ide desain berdasarkan umpan balik pengguna. Lalu, ada kolaborasi. Prototyping dapat memfasilitasi kolaborasi antara desainer, pengembang, dan pemangku kepentingan dengan memberikan representasi nyata dari desain. Selanjutnya ada komunikasikan dengan efektif. Prototyping dapat membantu desainer untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka kepada pemangku kepentingan dan juga pengguna dengan lebih efektif daripada deskripsi verbal ataupun tertulis. Lalu ada pertimbangkan berbagai jenis prototyping. Desainer harus mempertimbangkan berbagai jenis prototyping, seperti prototyping berbasis sketsa, prototyping digital, dan prototyping campuran, tergantung pada masalah desain yang spesifik. Kesimpulan. Pada kesimpulannya, UI prototyping adalah bagian penting dari proses desain yang memungkinkan desainer untuk menciptakan interface yang ramah dan juga menarik secara visual. Ini membantu memvisualisasikan interface, mengumpulkan
feedback, dan memvalidasi keputusan desain sebelum pengembangan. Dengan menggabungkan UI prototyping, tim dapat meningkatkan kolaborasi, menghemat waktu dan juga biaya, dan pada akhirnya memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk memahami UI prototyping lebih dalam. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Rizik, pamit undur diri.